Om Mas dukun. Om saya, Kakaknya, adik bapak saya adiknya pas bapak. di bawah itu dukun. Saya pulang tuh, manggilnya Pak Lek kan. Pak Lek, wah Tuhan Yesus juga bisa nyembuhkan orang buta, orang timpang. Kenapa saya tahu? Karena om saya itu punya pasien banyak di rumahnya itu, orang disantet, yang perutnya gembung, apalah banyak gitu. Saya sampaikan itu. Si om saya sambil ngerokok gitu kan. Rambutnya panjang, saya masih ingat. Ya Apa sudah. sih? Enggak begitu. Ya sudah kalau gitu, suruh sini Yesus sama pendetamu suruh doain itu bisa nggak? Tahu nggak yang terjadi hari itu saya? Minder habis-habisan saya. Masku. Oi. Kayaknya Mas sibuk kali belakangan ini. Ya memang harus begitu. Orang kalau nggak sibuk, nanti otak kita jadi kecil, Gitu ya. nggak ada yang dipikirin kan, harus sibuk. Kemarin kayaknya sama Pastor Benny sama siapa namanya Pastor Winter ya Ya, ke Purwokerto. Purwokerto. Jadi kita ke sana itu kemarin dalam rangka ya kita mau kenalan lah dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di daerah. Kira-kira apa yang kita bisa berbuat kalau memang kita bisa lakukan, kita lakukan. Berapa orang kemarin ke sana? Kami bertiga kemarin. Bertiga doang. Iya. Naik kereta. Naik kereta, seru. Di situ kita makan pop mie. Pak Benny, ketahuan makan pop mie. Padahal nggak boleh sama nyonyanya. Bocor nih. Ya. Ada berapa orang yang datang? Sekitar kurang lebih 70-an ya. 70-an. Banyak dong orang Iya, daerah. Jadi itu dari interdenominasi dinaungi oleh persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan lah gitu. Seminar jatuhnya atau KKR? Kemarin itu belum, kita jadi masih ibadah umum dulu, sifatnya ya kita kenal dulu, lalu kita ngobrol juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kan? Jadi di sana banyak harapan-harapan untuk supaya bisa dikunjungi, dan nanti dari situ kan kita kalau udah enak, hubungan kita enak kan pasti idenya muncul gitu. Iya. Jadi yang jelas kita berpikir kita ini kan harus saling melengkapi ya sebagai sesama pelayan Tuhan. Gitu. Apa yang ada di kita bisa kita bagi, dan tentu apa yang ada di rekan-rekan di daerah kita bisa serap juga, sehingga sinergi. Saya kira gitu sih. Itu juga salah satu lead pastor kita, Tulang Judika lah, kita sering panggil dia Tulang. Pagem kita tuh dia maunya kita pelayanan ke daerah juga. Karena memang kita ini kan misionaris kan sebetulnya, gereja yang bermisi sebenarnya. Kerinduannya ke daerah-daerah. Jadi ke daerah itu tujuannya untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Iya. Kan banyak tuh di daerah belum ngerti atau materi tentang pernikahan lah misalnya. Ya mungkin bukan bermaksud kita mau menggurui tentu ya. Kita itu berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ada loh di kita sesuatu yang Tuhan titipkan. Iya, itu dia. Terus di daerah juga ada loh sesuatu yang Tuhan titipkan kepada mereka, dan kita bisa berkolaborasi di situ. Nah, mungkin kalau kita yang di kota ini kesempatan untuk mengakses keilmuan itu bisa lebih banyak gitu, karena mungkin saudara kita, rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan di daerah itu karena banyak kondisi sehingga tidak bisa mengakses itu. Maka dengan semangat yang disampaikan tadi Mike, bahwa gembala jemaat kita, lead pastor kita mendorong kita untuk bermisi. Iya, betul. Itu minimal ya setahun sekali 2 kali lah kita ke daerah ya kan. Ya, memperlengkapi hamba Tuhan. Makanya kemarin kan aku lihat di videonya Pastor Winter. Seru-seru kali orang-orang ini. Iya, menari-menari pakai musik Jawa gitu kan. Ya kita ke Jawa kan pakai musik Jawa gitu. Jadi saya juga di sana ketemu rekan hamba Tuhan yang kira-kira 20 tahun yang lalu. Sama-sama kami melayani satu gereja gitu di Jakarta. Nah, rekan ini gembala saya sebut, saya sinodenya di GPDI di Purwokerto di Banyumas, kami ketemu. Waduh, luar biasa. Dan apa cerita? Ya tentunya mereka nih, kawan kita ini kan dari Manado. Oh. Terus dia kawan Noah dong. Iya, kawan Noah. Terus
Dia di Purwokerto, kalau saya tanya, kamu udah bisa bahasa Purwokerto belum? Saya bilang, belum. Wah, kamu ini udah lama di Purwokerto nggak bisa. Langsung saya pakai bahasa Purwokerto kan. Kepriwe kabare kayak gue. Bingung dia. Apik aja. Taunya begitu apik tok sih kepriwe. Dia gembala. Gembala. Jadi gembala GBDI. Nah, saya lihat itu begini, Mike. Di daerah itu semangatnya itu loh. Iya itu betul. Semangat ya. Nah kadang-kadang kalau kita ke daerah Mas, jadi sakti kita tiba-tiba. Nggak tahu ya. Dulu saya berpikir begitu. Tetapi sekarang ini sudah enggak, Mike. Jadi feel-nya beda gitu Mas kalau ke daerah. Ketika kita datang itu justru gini ya. Kalau saya ada di sini, kira-kira saya bisa bertahan nggak? Iya. Jadi justru ketika waktu dulu kan saya melayani ke daerah itu dari tahun 97, 95, 96, 97 udah ke daerah kan. Nah, dulu waktu kami datang dari Jakarta itu kepala kita agak besar gitu. Iya, kita merasa wah dari kota dari gitu. Kota, men. Tapi hari ini ya setelah kita terus belajar Injil gitu ya. Begitu kita datang itu udah langsung gimana ya rasanya? Langsung berkenosis. Apalah itu yang jelas kita udah nggak tega underestimate kepada rekan-rekan hamba Tuhan di daerah itu. Ya. Asli nggak tega di hati kita. Karena udah belajar Injil itu ya. Karena kadang-kadang kita merasa kita dari kota, kita lebih banyak tahu teologi, kita lebih punya uang, lebih punya banyak akses, banyak akses lah untuk ilmu, keilmuan. Mereka hamba Tuhan daerah mana ngerti kristologi, pneumatologi, soteriologi, yang begitu-begitu. Justru setelah kita sering ke daerah gitu kan, dan saya ini kira-kira 3-4 bulan ini kan saya ke daerah terus kan, tiap minggu sekali, bukan pelayanan dalam konteks pelayanan gereja, tapi juga mendampingi jemaat yang sedang punya masalah hukum gitu. Nah, ke Semarang itu ya Mas? Ya. Kemarin Mas ke Semarang juga. Jadi saya melihat begini, kita itu selalu masing-masing kita itu diberikan satu titipan mulia dari Tuhan untuk melakukan tugas. Titipan mulia dari Tuhan. Apa itu? Ya membimbing banyak orang. Kan nggak harus khotbah seorang pendeta. Iya betul. Tapi ketika kita harus menangis bersama dengan orang yang menangis, jemaat, dengan yang susah gitu, ya itu terasa banget. Dan di situ ujian, tahu nggak? Yang saya rasa itu ya, ketika kita hadir di situ dalam konteks ini yang saya dampingi ini, begini, Dik, kamu hadir sebagai Didik atau Kristus? Dalam ini. Apa itu bagian refleksi sendiri di dalam hati? Iya, karena begini kan, saya berpikir saya ini, menurut saya ya, cukup punya pengalaman untuk berhubungan dengan hal-hal seperti itu, polisi segala macam. Tapi itu dulu kan, dari tahun 90-an itu, dulu kan urusan saya itu memang di jalanan. Mulai dari Palembang sampai Madura sampai Banyuwangi urusan saya itu terus. Banyak banget pengalaman Masku ini. Nah, terus ketika hari ini itu pasti karena kita udah belajar Injil ya. Iya. Ketika dulu kalau saya mendampingi orang bermasalah gitu kan, saya kayak jagoan gitu. Maksudnya kayak jagoan? Ya kamu nggak ngerti apa-apa, udah kamu diem ya. Benar. Saya ini udah kamu percaya sama saya. Itu. Makanya sekarang begitu ada di situ, sekarang udah banyak diem. Saya banyak diem. Lalu dalam imajiner dialog saya itu, kamu hadir ini sebagai Didik, apa sebagai Kristus? Dalam artian bukan kamu sebagai Kristus ya. Apa karena memang kamu ingin memperkenalkan Kristus? Dan dengan berpikir begitu, Mas, sorry aku potong. Waktu Mas berdialog dalam diri sendiri, Mas nangis gak? Saya ini orangnya cengeng, Mike. Itu kan mendalam. Saya ngomong begini aja udah nahan-nahan nih. Aduh, ini mesti cari tisu nih. Bro, ada tisu bro? Enggak lah. Jadi saya itu orangnya cengeng. Jadi sini tisunya bro. Sering kali takutnya mas ini nangis lagi ya kan. Ini salah satu PD kita nih, Bang Leandri, program director. Siap. Nah jadi Mas, ya kadang itu begini. Contoh nih ya. Kemarin itu kan lawyernya yang mendampingi itu kan sempat nunjukin ke saya Senpi.
Tujuannya apa coba? Ya, karena begini, dia kecewa dengan putusan itu kan, dan dia marah, merasa dia dikhianati gitu kan. Dia tunjukkan, saya bilang, Dek, dia bilang, saya panggil nama karena usianya menurut saya lebih ini kan, manggil saya Om. Kalau cuma urusan begini harus pakai ini, saya nggak minta kamu. Begini loh ya, masing-masing kita itu wakilnya Tuhan. Kalau sampai menggunakan ini, otomatis jadi wakilnya setan. Lalu apa artinya? Anda sekolah, belajar hukum, lalu penyelesaiannya seperti ini. Menurut saya jangan. Kalau soal begini saya kira saya punya pengalaman. Nggak usah lah ya. Nah, dari situ, dan para rekan-rekan lawyer itu adalah, beliau itu satu penganut agama yang sangat taat. Religius lah? Sangat religius. Kristen? No. Oh, oke. Okay. Jadi, dari dialog-dialog itu, kita bisa memasukkan nih, nanti kita akan masuk pada satu titik temu ya. Saya memaknai bahwa setiap orang yang belajar namanya agama, itu pasti dia akan menemukan satu titik kulminasi yang namanya moral yang tinggi gitu. Nah dari sana orang berangkat membangun sebuah keyakinan bahwa saya bisa selamat loh dengan moralitas saya ini. Ini yang saya tangkap kan. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika diskusi panjang ini agak melompat-lompat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngobrol kok. Jadi ketika karena sering ketemu dialog bagaimana menyikapi masalah yang sedang terjadi, saya berpikir begini, Tuhan, memang keselamatan itu nggak gampang ya. Maksudnya nggak gampang nih apa nih? Ini dialog sendiri, lagi ngobrol. Dalam batin berdialog juga. Karena begini, ada orang yang yakin betul dengan moralitas yang tinggi, dia bisa ke surga dengan lenggang gitu. Nah ini kan spirit zaman hari ini kan seperti itu. Betul. Spirit zaman yang terjadi hari ini. Injil moralistik lah kalau kita bilang. Ya. Kalau di Kristen ya, kalau di kita itu ada namanya Injil moral. Jadi merasa kalau aku sudah buat A, buat B, buat C, ini jadi legalitas dia untuk, aku harus diselamatkan, aku harus selamat, aku harus masuk surga. Pun sebenarnya juga begini, Mike, ketika coba saya giring gitu kan dalam satu pemahaman yang lebih tinggi gitu, saya bilang, lalu saya tanya, jika melihat moralitas yang Anda pahami setinggi itu, kalau Anda mati sewaktu-waktu, yakin nggak masuk surga? Ini nanya langsung ke orangnya? Langsung. Gimana ekspresinya waktu kena itu? Diam sejenak pasti. Diam sejenak, dan di situ saya bisa melihat sorot mata, justru kayak bangunan yang dibangun sudah setinggi itu langsung runtuh. Wah, Tuhan, gimana saya caranya masuk seperti ini? Memperkenalkan Engkau sebagai juru selamat. Sampai hari ini jujur saya belum menemukan pola itu. Kalaupun saya pinjam istilah pola ya. Tetapi saya meyakini gini, saya dulu itu pernah gini, supaya saya mundur lagi ya. Suatu saat itu saya di perempatan Kelapa Gading naik motor. Sorry, tahan dulu. Perempatan Kelapa Gading ya, Mas. Nah, aku mau ngasih insight lain. Ternyata kalau kita itu sebenarnya kalau penginjilan atau memperkenalkan Yesus, kan memang harus lewat lisan, tulisan, perilaku hidup. Namanya juga kabar kan, kabar harus diberitakan. Ada orang yang ngomong ya, menginjil itu ya dari perbuatanmu. Nggak perlu secara lisan, tapi secara etimologi sendiri pun salah. Harusnya kabar itu kan mesti dikasih tahu gitu. Cuma memang begini, dalam proses kita memperkenalkan Yesus itu bertahap dia, Mas. Setuju. Nggak mungkin langsung gitu. Saya yakin itu. Dan aku percaya orang yang kenal Yesus itu tidak serta-merta dari satu orang gitu dia percaya pasti. Yesus. Jadi kita jangan sampai berbangga, aku sudah membawa jiwa kepada Tuhan.
Jangan-jangan kita orang ke-10 yang memperkenalkan Yesus ke dia. Jadi emang tuh tahapan. Kalau tadi Mas bilang pola, ya memang ada polanya sebenarnya. Kalaupun kita lihat contoh di Alkitab ada Paulus gimana, Apolos, murid-murid, pendekatannya itu ya kalau bahasa lead pastor kita itu kontennya nggak bisa berubah, konteksnya bisa kita berubah-berubah gitu. Jadi ya kalau tadi Mas bilang pola itu nggak usah berkecil hati. Justru begini, itu tadi belum selesai ya. Ketika saya mulai mempertanyakan bagaimana caranya, itu tahu nggak sih? Saya langsung koreksi ke dalam, motifmu apa? Nanya cara. Nah, saya langsung inget kan, waktu dulu saya ke Kelapa Gading itu, orang macet di perempatan Kelapa Gading sana yang Pulau Mas, terik panas itu. Terus begini, orang ini ngerti nggak ya? Tahu-tahu mati. Entah ada apa, terus langsung mati. Saya berpikir nggak bahwa ada di balik kematian itu ada kekekalan. Itu tahun-tahun 90-an lah. Udah sampai situ penghayatan gitu kehidupan. Kan. Nah, ketika saya ingat itu, pada waktu di Kelapa Gading saya begini, Tuhan, bagaimana ya Tuhan aku memperkenalkan Kau kepada mereka? Gak mungkin, aku nggak tahu caranya gitu kan. Terus ya sudah Tuhan, siapapun yang Tuhan ketemukan dengan saya, dalam artian dalam durasi cukup, intensitas cukup, nah saya akan sampaikan Injil. Nah, ketika seperti yang sekarang sedang saya hadapi, lalu saya tanya kan, duh Tuhan gimana ya caranya saya bisa sampai memperkenalkan keselamatan itu. Nah, tahu nggak? Ketika saya mulai bertanya itu, lalu muncul pertanyaan kedua, motifmu apa? Tahu nggak Mas dari cerita ini? Ini sih agak menggelitik. Tadi kan Mas bilang gini, ini orang bicara tentang ada istilah masa dikulminasi tertentu sampai ke titik moral tertentu. Oh, dia merasa bahwa dia akan selamat gitu. Sementara ini kan cara dia untuk mengandalkan kebaikannya lah, mengandalkan moralnya untuk supaya dia bisa selamat. Sementara di lain pihak ketika Mas nyampein terkait, tahu nggak kalau kita bisa kapan saja mati. Lalu setelah itu Mas muncul nih berhala-berhala pengakuan diri, merasa gimana caranya supaya aku bisa nginjilin dia ya. Kita pakai kekuatan kita sendiri Mas. Iya. Makanya langsung pertanyaan kedua muncul itu, maksudmu apa nanya begitu? Itu ya. Jadi Injil ya. Nah, setelah itu saya bersyukur, untung saya kenal Injil. Jadi gini, setiap perkataan kita itu, kita kan ngomong-ngomong aja gitu. Iya. Selalu berpikir di belakang kan. Nah, pada pikiran ini, kadang kita masih debat kan. Tapi coba kalau lebih dalam, lebih deep gitu. Kita bisa mengoreksi motif. Dulu gini Mike, waktu sebelum kita ada YouTube di gereja kita ya, saya kalau khotbah selalu rekam. Dimanapun saya rekam. Dua hal yang saya cari. Satu, teknik. Bagaimana cara ngomong, bagaimana atur dinamika, segala macam, artikulasinya. Yang kedua, motif. Saya dengerin kan. Ketika saya ngomong gini, motifmu apa? Harusnya nggak perlu ngomong loh. Itu yang saya lakukan terus. Makanya sekarang ini model orang saya ini kan suka ngomong. Apa aja dikomentari. Kadang nggak ditanya, pengen ngomong gitu. Makanya banyak-banyak Mas kesini, ke Igrea Podcast ini. Karena suka ngomong. Ya, jadi nah sekarang ini kan apapun yang kita lakukan ternyata harus kembali, motifmu apa. Termasuk seakan-akan nih aku melayani Tuhan. Aku ingin menyampaikan Injil keselamatan. Tapi kalau kita udah buru-buru, seakan-akan, wah Tuhan ini kan bisa mati besok nih. Kalau nggak sekarang, gimana nih? Nah itu udah ternyata motifmu apa sih? Padahal saya punya pengalaman nih Mike. Tahun 80, kira-kira tahun 83, 84 ya. 82, 83, saya masih sekolah minggu. Pengalaman apa? Jadi saya sering ceritakan kalau di gereja itu, kalau kita khotbah atau di komsel kita K3I. Gini, saya sekolah minggu, semangat-semangatnya dari gereja, guru sekolah minggu khotbah tentang itu yang kolam
Kolam Bethesda. Bethesda yang sembuh, terus orang buta sembuh, semua lah gitu ceritakan. Saya menangkap, wah Tuhan Yesus itu berarti bisa segala-galanya ya. Dengan kepolosan saya, pulang saya waktu itu masih ikut nenek karena orang tua saya di Bali. Nah, di belakang rumah nenek saya itu ada om saya itu dukun. Om Mas dukun? Om saya, kakaknya, adik bapak saya pas bapak. Di bawah itu dukun. Saya pulang tuh, panggilnya Pak Lek kan. Pak Lek, wah Tuhan Yesus juga bisa nyembuhkan orang buta, orang timpang. Karena kenapa saya tahu? Karena om saya itu punya pasien banyak di rumahnya itu, orang disantet, yang perutnya gembung, apalah banyak gitu. Sembuh Mas tadi sama om. Lah faktanya silih berganti kok. Laris pasiennya itu. Oh iya. Saya sampaikan itu. Si om saya sambil ngerokok gitu kan. Rambutnya panjang, saya masih ingat. Ya apa sudah. Sih? Enggak begitu. Ya sudah kalau gitu. Suruh sini, Yesus sama pendetamu suruh doain itu bisa nggak? Tahu nggak yang terjadi hari itu saya? Minder habis-habisan saya. Iya ya. Jadi ragu saya. Kena mental kalau kata anak sekarang bilang. Iya langsung. Masih anak sekolah minggu lagi. Sekolah minggu. Nah, saya langsung begini. Tuhan aku nggak mau ngomong lagi lah. Nggak mau ngomong Tuhan Yesus sama om saya. Itu masih kecil. Cuman dengan kata bawa pendetamu, bawa Yesusmu ke sini, sembuhin nggak orang-orang ini? Saya langsung mundur. Tetapi gini, saya ada dendam dalam tanda petik. Tuhan, saya pasti doain dia kenal Tuhan nih. Suatu saat. Bertobat dia. Bertobat. Saya nggak mau kalah. Nah, pada waktu usia remaja, kalau di gereja kami dulu kan ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Udah berbulan-bulan. Tahun ini nggak dapat, tahun depan nggak dapat. Saya ngomong gini, Tuhan, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus, saya akan pergi ke om saya, akan sampaikan Injil. Ini umur berapa? SMP lah. Udah SMP. Nah terus hari itu ditahbiskan menurut gereja kita, hari itu penuh Roh Kudus. Tahu nggak yang terjadi? Saya ingat itu, wah udah dipenuhkan ya, nggak ada keberanian loh saya. Nggak berani mau nginjili om saya. Tetapi yang terjadi adalah ada semangat untuk mendoakan. Itu yang 20 hari bukan? Terus saya doakan dan mendoakan nggak begini, nggak tiap pagi saya doain, nggak juga. Tetapi nama om saya itu selalu di hati saya. Sampai kira-kira 30 tahun kemudian, setahun sebelum meninggal, beliau kenal Tuhan. Dia cari bapak saya untuk didoakan. Karena dari 8 saudara itu yang Kristen cuman bapak saya dan anak yang paling dan adik bapak saya yang paling bontot. 6 dari 8. 6 bukan Kristen. 2 yang 6 bukan Kristen. Dan ini satu diwakil gembala di sebuah GPDI di kampung. Nah, di situ hari itu ketika saya dengar om saya terima Tuhan, apa yang terjadi coba? Karena doa saya. Nah, saya cerita dengan bangga hari itu waktu saya pulang, saya bersaksi. Itu gara-gara aku tuh, om aku bisa kenal Tuhan tuh. Nah ini sekarang ini yang sedang saya jalankan hari ini, lakukan hari ini, kayak deja vu gitu, ngorek-ngorek. Ayo, kamu dulu pernah punya pengalaman kan? Tuhan cepet ini, kalau enggak, waduh dia enggak selamat, nggak kenal engkau nih. Iya. Nah, untungnya langsung ada pertanyaan kedua. Motifmu apa? Kok pengen buru-buru? Ngeri kali kita kalau udah kenal pesona Injil itu ya. Iya. Sampai ke dalaman situ kita melihatnya. Terus tadi juga waktu kamu ngomong soal menginjil itu ya harus perbuatan, nggak cuma perkataan gitu ya. Kan banyak yang begitu juga statement-statement. Setuju. Tetapi gini, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman moral yang baik, pemahaman agama yang baik, kita nggak bisa bicara serta-merta perbuatan. Kita kan harus counter itu, isi otaknya itu. Counter mindset istilahnya. Jadi kita harus imbangin dulu kan. Seperti ketika Tuhan Yesus ketemu Nikodemus, ya harus diimbangin dulu kan. Nah kalau Paulus itu kan begini, saya memaknainya. Paulus itu orang cerdas, tetapi kejahatannya juga luar biasa dalam kebodohan. Oke, mantap. Nggak bisa diajak debat nih. Nggak bisa diajak debat. Jadi gimana? Harus dihentikan oleh Tuhan. Tapi kan case by case, nggak bisa sama. Betul, setuju. Nggak bisa sama. Case by case. Paulus harus dihentikan. Ibarat kuda lari kencang, harus tarik kekangnya, berhenti gitu kan. Nah apakah
kita nggak tahu, makanya saya tadi begitu tanya pola, langsung ingat itu pertemuan Tuhan dengan Nikodemus, dengan Paulus, dengan murid-murid, beda-beda gitu. Waktu dia ketemu sama Matius pemungut cukai aja beda kan pendekatannya. Beda, terus ya udah dari situ udah nggak berani. Jadi gimana dong? Ya udah, jalan aja. Iya. Jalan saja. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah kan. Iya. Kalau dalam kitab Yohanes itu ya barang siapa yang melayani aku dihormati Bapa. Ini tuh Timotius juga bilang gitu kan Mas. Yeah. Ini tuh pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat indah. Yeah. Jadi ya kalau bahasa-bahasa di sekolah teologi dulu itu melayani itu adalah sebuah kehormatan, melayani itu adalah sebuah keistimewaan, sesuatu yang berharga. Itu bukan sekedar lip service sebenarnya Mas. Itu kalau kita kehayati lebih jauh, itu siapakah aku ini bisa dipercayakan Tuhan untuk membawa kabar baik itu kan? Tapi faktanya begini loh Mike, sorry saya potong ya. Boleh. Waktu di sekolah teologi dulu, wah melayani itu kehormatan. Tapi faktanya ketika S1, S2, S3, tuntutannya beda loh. Saya udah S3 ya, tolong jadwal khotbah saya lebih banyak. Jangankan itu Mas, tolong doktornya ditulis. Tolong duduk saya di depan. Ya. Memang nggak ngomong begitu. Bener sih. Tapi itu membebani panitia. Ya, lagi-lagi ya, membenarkan diri, merasa diri lebih benar itu tuh. Ini kan kejahatan yang nggak nampak, tetapi laten kan. Kalau orang mencuri, segera ketangkep, sangat dimungkinkan untuk segera dibenahi, walaupun juga gampang gitu. Tapi yang begini-begini siapa yang mengoreksi? Iya ya. Itulah kenapa kita itu butuh ada orang-orang yang bisa melihat blind spot kita gitu Mas. Iya, sisi gelap kita harus ada yang bisa melihat. Iya. Karena kadang-kadang kita ini kan sudah S1, S2, udah belajar teologi. Karena kita nggak mau ditegur. Waktu masih kuliah S1, jadi WL udah terhormat sekali kan. Jangankan itu, jadi terima tamu aja udah terhormat. Udah terhormat, benar. Terus naik lagi, jadi singer, jadi WL. Begitu sudah mendekati mau lulus itu kok nggak disuruh khotbah ya? Iya. Begitu S1 kasih khotbah, kok di sini-sini aja? Jangan jumlah segini dong, jumlah lebih besar dong. Ini bahaya laten kan? Tadi balik lagi Mas tadi bilang motif. Iya. Kadang-kadang kita ini pengalaman kita lah ya, kita kan bicara pengalaman. Iya. Waktu kita dulu nih sebelum pendeta secara organisasi, kita bisa loh pelayanan itu 2M, makasih Mas, ya kan? 3. Apa tuh? 3M, Mas, makasih Mas. Mas, makasih Mas. Bisa dalam tanda kutip kita nggak pakai PK juga nggak masalah. Pakai prinsip Alkitab, upahku memberitakan Injil tanpa upah. Dengan aku memberitakan Injil itulah upahku ya kan. Tapi makin kesini kenapa ya hati kita itu sebab ya kita harus dikalibrasi terus hati kita, di ngalamin pembaharuan Injil terus. Kenapa kita itu? Aku pernah bahas juga ini sama Pastor Mario sama Mario. Aku bilang kenapa ya yuk kita itu ketika saat ini hati kita itu nggak semurni, nggak setulus waktu zaman kita dulu masih S1. Ingat nggak? Kenapa ya? Saya ingat kemarin Pak Gembala kita bicara begini, manusia itu nggak utuh gitu ya. Nggak utuh. Kenapa? Orang itu semakin tinggi strata pendidikan, semakin tinggi status sosial, tuntutannya semakin tinggi. Kenapa? Ternyata manusia itu memiliki rasa tidak puas yang kayak sumur yang nggak berdasar gitu. Tapi celakanya adalah manusia itu punya keinginan yang dalam, keinginan yang luas, keinginan yang tinggi, tapi carinya kepada dunia yang terbatas. Setuju. Makanya berantem, saling sikut. Jadi gitu. Kosong terus di dalamnya. Kosong. Makanya kalau di Timotius itu ibadah itu kalau disertai rasa cukup,
Itu mendatangkan keuntungan. Nah, selama ini kan kita itu kan mencari keuntungan dalam ibadah. Karena apa? Karena nggak punya rasa cukup. Kecukupan Kristus itu tidak cukup. Kalau aku ngutip katanya si John Piper. John Piper itu bilang gini, bahwa pada saat kapan Tuhan itu begitu sangat dimuliakan di dalam hidup kita, pada saat kita puas hanya dengan Tuhan. Jadi hanya kecukupan Kristus. Kenapa begitu? Kenapa Allah itu begitu dimuliakan di dalam hidup kita? Ketika kita merasa puas hanya Kristus yang memuaskan kita. Karena ketika Kristus itu memuaskan batin hati kita, nggak ada yang lain pun nggak masalah. Menurut John Piper. Jadi isunya bukan ada atau nggak ada, tapi cukup nggak Kristus itu bagi hatimu. Jadi ini yang membuat kita tuh jadi, itu tadi terkoreksi motif-motif kita. Ya. Saya kira kalau ini Mike, kita tuh pertentangan, perlawanan, permusuhan dalam hati kita itu ya itu kan. Ya. Antara pikiran dan perasaan itu, ini hati berkehendak, pikiran mencari logika. Nah, karena logika itu udah mentok, akhirnya ya sudah, hal yang salah pun dianggap jadi benar. Udahlah, jalan aja. Karena kebutuhan, karena alasan-alasan ini itu. Nah, maka di sini kan pembaharan pikiran jadi sangat penting. Betul. Jadi sangat penting. Makanya seharusnya bagi anak Tuhan itu pikiran dan iman itu nggak berlawanan. Setuju. Saya kira itu. Mas, sebenarnya gue masih pengen banyak ngomong sama Mas. Tapi next kita ngomongin soal ilah zaman. Tadi cuma ngobrolin Mas dari mana, sampai panjang sini. Inilah Igrea Podcast. Gitu ya. Jadi obrolannya lebih ke kehidupan keseharian kita. Ya. Intinya ngopi Igrea atau Igrea ngopi ini ngobrolin pesona Injil ini, di mana kita dalam spiritualitas keseharian kita coba untuk menggali lebih dalam Injil itu bicara apa sih dalam hidup kita hari ini, dan bagaimana kita menghidupi Injil itu. Kalau kata Martin Luther, kita harus mengkhotbahkan Injil setiap hari. Nah, inilah obrolan kita ini, Mas. Kan kita ini sedang menginjili, Mas sedang menginjili aku sedang menginjili Mas, kita sedang menginjili kita diri sendiri. Ya, tentunya juga bagi saudara kita yang melihat podcast kita ini, mungkin tidak dalam kondisi fokus yang prima begitu. Tapi pastikan ketika melihat ini, entah sepintas atau apa, minta Roh Kudus pimpin. Oh iyalah. Pasti ada 1-2 kalimat, itu bagian dari saudara semua. Amin. Kita menjadi berkat. Karena kami pun diberkati, saya yakin Bapak Ibu juga diberkati semua. Amin. Salah satu teks yang menurut aku paling yang harus kita jadi pegangan, yaitu tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau bukan ditarik oleh Yesus. Yes. Kalau bukan karena karya Roh Kudus. Itu semua murni kasih karunia. Oke Mas, thank you. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mantap. God bless. God bless. Doakan terus aku Mas. Semuanya. Yo, God bless.